Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala syedina Muhammad wa ala ali syedina Muhammad. Selamat datang kembali di Kang Cep Channel. Pada kesempatan pagi hari ini atau hari ini kita akan membahas tema terkait motivasi, terkait arahan-arahan bagaimana kita bisa menggapai apa yang kita cita-citakan baik di dunia ataupun akhirat. Sebelumnya kita membahas ada 5 hal yang bisa mengarahkan kita kepada kesuksesan baik dunia atau akhirat. Yang pertama dari pikiran, yang kedua tindakan, yang ketiga kebiasaan, yang keempat karakter, dan yang kelima adalah nasib, akan merubah nasib. Pertemuan sebelumnya kita kita membahas tentang berpikir positif atau positive thinking. Bagaimana Allah itu menurut prasangka hambanya. Nah, cuman punten sebelumnya di video sebelumnya bukan perasaan tapi prasangka ya. Alhamdulillah ada yang mengingatkan teman saya Ustadz Aji, jadi bukan perasaan tapi prasangka gitu ya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita membahas bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam hadisnya Rasulullah bersabda, "Ana inna dzanni abdi bi." Ya. Kata Allah, aku sesuai dengan prasangka hambaku, begitu. Ketika kita mengisi pikiran-pikiran kita dengan hal-hal yang positif, mata kita, telinga kita, jiwa-jiwa kita, pikiran-pikiran kita, maka cenderung kita akan mengeluarkan hal-hal yang positif ya. Sebelumnya kita bahas tentang sebuah penemuan oleh Profesor Masaru Emoto, yang dimana beliau meneliti air. Ketika si air itu didoakan, si air itu diberikan kata-kata positif, maka molekul-molekulnya menjadi indah, begitu ya. Sebaliknya ketika si air itu diberikan kata-kata yang buruk, kata-kata yang negatif, maka si molekul-molekul airnya hancur, tidak indah, begitu. Maka kita akan ketahui ketika seorang itu berpikir positif, maka apa-apa yang dia katakan berupa tindakan, maka dia juga mengeluarkan hal-hal yang positif dan tindakan-tindakan yang positif. Viral kemarin-kemarin ya, kita tahu bersama ada seorang tokoh yang dimana bilang kasar karena ia sudah menjadi kebiasaan dan pikirannya, tindakannya ya begitu ya. Karena ketika kita tahu ya, teko itu akan mengeluarkan isi teko. Isi teko diisi dengan kopi akan keluar kopi. Diisi dengan teh akan keluar teh. Ya, ketika seorang pikirannya dimasuki hal-hal yang negatif, maka ucapannya negatif, tindakannya negatif, begitu ya. Nah, itu kemarin ya, berpikir positif. Kalau misalnya pemirsa ingin tahu bagaimana berpikiran positif, langkah-langkahnya, silahkan menonton di video yang sebelumnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas poin yang kedua setelah pikiran adalah tindakan, atau kalau dalam bahasa agama adalah amal. Seorang itu memiliki iman, imannya itu dibuktikan dengan amal. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, wa amilus solihat, beramal solihlah. Nah, maka tindakan atau amal ini penting kita ilmui ya. Dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dialah yang menciptakan mati dan menciptakan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Jadi ketika kita hidup ya, ketika kita melihat kematian, kehidupan yang ada di dunia ini, itu adalah merupakan ujian ya. Dan amal solih ini adalah yang perlu kita ilmui, perlu kita
tingkatkan, perlu kita perbaiki begitu. Amal soleh ini dalam Islam sangat diperhatikan sekali ya. Bahkan diawali dari niat begitu ya. Niat beramal itu untuk apa? Caranya bagaimana? Ya perlu ilmu ya, ittiba'ur rasul begitu. Bahkan dalam firman Allah yang kita hafal bersama ya dalam surat Al-Asr, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sungguhnya ya manusia itu rugi, atau kalau dari awal wal asr, demi waktu asar atau demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia itu ya dalam keadaan rugi, apapun profesinya, mau profesor, dokter, kiai begitu ya, ahli ilmu ya. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, yang memiliki keimanan, yang memiliki ketauhidan begitu ya. Wa amilus solihat, dan dia beramal solih. Wa tawasaw bil haqq, dia saling menasehati dalam kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, dia saling menasehati dalam kesabaran begitu ya. Nah, surat ini pendek tapi isinya sangat luar biasa dalam ya. Kalau tafsirnya begitu dalam sekali ya. Tapi kita tidak akan membahas tafsir karena saya juga bukan ahlinya. Tapi nah di sini kita ambil pelajaran ya. Semua manusia itu rugi kecuali 4 orang ya. 4 hal dia harus lakukan. Yang pertama beriman, kedua beramal, ketiga saling menasehati dalam kebenaran atau bahasa kita dakwah, dan yang keempat adalah saling menasehati dalam kesabaran ya. Nah, kita kembali ke tindakan atau amal. Ketika kita ingin menjadi sesuatu di masa yang akan datang, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 10 tahun lagi begitu ya, maka kita awali apapun yang kita gapai ke depan. Nah, dibuktikan dengan tindakan kita. Oh, saya ingin menjadi seorang insinyur arsitektur, maka dia akan menempuh jalan-jalan untuk menggapai apa yang dia cita-citakan, yaitu insinyur arsitektur ya. Ketika dia ingin misalnya menjadi seorang anggota dewan, maka dia akan memilih jalan-jalan yang akan menghantarkannya kepada anggota dewan. Dia masuk ke politik gitu ya, dia dekat dengan para pejabat, dia juga jangan lupakan rakyat, karena dia menjadi anggota dewan karena dipilih oleh rakyat begitu. Nah, seorang muslim, seorang yang mukmin, cita-cita dia tidak hanya di dunia, tapi akhirat oriented ya, akhirat. Ketika dia di dunianya misalnya menjadi seorang guru, maka ketika dia menjadi guru bukan hanya di dunia gitu ya, tapi dia memikirkan, oh, saya guru di sini ingin menghantarkan murid-murid, menghantarkan anak-anak untuk mencapai ridho dan rahmat Allah. Karena akhirat bisa ditempuh dan akan berujung kepada kebahagiaan, akan berujung kepada kemuliaan, melainkan dengan rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita orang yang beriman ya, orang muslim, maka dia tidak hanya di dunia untuk orientasinya, tapi nanti ke akhirat begitu ya. Maka seseorang yang beriman tidak akan menghalalkan segala cara untuk menggapai apa yang dia inginkan. Contoh, saya mau jadi pekerja negeri sipil misalnya. Oh, saya nyogok nih berapa juta misalnya ya. Tapi kita tidak mengobrolkan itu ya. Tapi ini mah ibarat ya. Bahkan saya sempat begitu ya ngobrol dengan teman ya yang kerja begitu ya.
kalau mau diangkat katanya ya jadi pekerja ini harus masuk uang segini ya, baik itu negeri sipil baik swasta, ada yang begitu. Maka orang yang beriman tidak akan mengambil jalan yang itu, dia masuk harus masuk dulu uang, ya tidak ya, karena itu melanggar ya, kalau dalam Islam melanggar ketentuan syariat begitu ya itu. Nah, dalam hadis sebutkan khairunas anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya, bagi orang lain. Maka seseorang ketika dia ingin sukses ya, maka dia akan menguatkan pikirannya berpikir positif, dan yang kedua tindakannya dia itu akan dibimbing oleh wahyu Allah begitu ya. Maka ketika kita ingin bermanfaat begitu ya, maka hal yang pertama adalah mari kita kuatkan keimanan kita, keyakinan kita ya, ketauhidan kita. Ketauhidan itu dimulai dari rukun iman, iman kepada Allah pertama. Ketika kita melakukan sesuatu, yakinlah kita itu la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan kita itu butuh pertolongan Allah. Ya, jangan sampai kisah-kisah terdahulu kita tidak ambil pelajaran. Ya, dulu ada orang yang kaya, dia raja, dia tidak pernah sakit, dia berkuasa, ya. Tapi karena dia lalai, karena dia lupa, dia menafikan ketauhidan, maka dia berkata begini ketika apa-apa yang sudah Allah amarkan kepada dia, dia pegang. Apa yang dia katakan? Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Nah, dia mengaku Tuhan. Siapa itu? Fir'aun. Fir'aun oleh Allah diamanahkan kekayaan, diamanahkan kekuasaan, diamanahkan keluasan pikiran, ya pintar maksudnya begitu ya. Tapi karena dia tidak bertauhid begitu ya, dia tidak merasa bahwa dirinya ditolong Allah, maka jadi seperti itu ya. Tapi ya di akhir pas ketika nyawa di tenggorokan dia beriman. Amantu birabbi Musa wa Harun. Kalau begitu aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Nah, tapi nyawa sudah di tenggorokan. Maka sebelum itu terjadi, kita berhati-hatilah. Ketika Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan ilmu, Allah memberikan kekayaan, Allah memberikan kekuasaan, Allah memberikan kesehatan, ingat, itu adalah rahmat Allah. Ketika kita melakukan sesuatu, tidak akan mungkin kita bisa sendiri, tapi itu pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Itu satu. Tindakan ya, kita itu bisa benar yang pertama dari keimanan dulu ya, tauhid gitu. Yang kedua, setelah beriman, maka pengiring kita bertindak ya positif, bertindak baik dan benar adalah ilmu ya. Ketika seorang berilmu, nah ilmu ini akan mengarahkannya kepada sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, sesuatu yang maslahat ya. Maka bagi orang muslim itu mencari ilmu itu, menuntut ilmu itu dari mulai bulayan sampai liang lahat, minal mahdi ila lahdi begitu. Nah, itu pondasi yang kedua. Ketika kita bertindak perlu ilmu ya. Yang berikutnya ya, ilmu itu kita bisa mendapatkannya dari orang yang berilmu sebelumnya ya, para ulama ya. Para ulama dari para tabi'in, dari para sahabat, dari nabi dan rasul begitu ya. Nah, setelah ilmu maka akan menjadi tindakan begitu. Nah, selanjutnya
amal atau tindakan. Nah, tindakan ini kalaulah kita space atau bagi-bagi begitu ya. Ada beberapa jenis amal solih. Yang pertama adalah amal solih kepada Allah. Ya, bagaimana seorang yang beriman, yang berilmu ini dia, yang muslim ini dia beramal solih kepada Allah. Yang kedua, beramal kepada sesama manusia begitu ya. Dan yang ketiga, beramal solih terhadap lingkungan aja. Jadi ada tiga ya tindakan kita itu. Kita beramal kepada Allah sebagai hamba ya, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kita beramal kepada sesama manusia ya, kita bermuamalah ya, fikih muamalah. Yang ketiga, kita juga harus peduli lingkungan ya. Itu saja berkaitan dengan tindakan ya. Yang pertama pondasinya adalah iman, yang kedua adalah ilmu ya, ittiba'ur rasul. Dan amal-amal ini atau tindakan-tindakan ini bisa jadi tiga ya. Bagaimana kita beramal ya soleh kepada Allah, atau tindakan kita sebagai seorang hamba kepada Allah. Yang kedua sesama manusia, dan yang ketiga terhadap lingkungan. Kepada Allah kita harus taat ya. Kata Allah A, maka kita ikut A. Kata Allah B, maka kita ikut B. Dan juga jangan dilupakan hubungan kita dengan sesama manusia, hablum minanas. Ketika kita ingin sukses, karena kita makhluk sosial, pasti kita membutuhkan orang-orang lain ya. Kita bisa menutup aurat ini butuh tukang kain begitu ya, butuh makanan gitu ya, butuh pokoknya mah orang lain sosial ya. Itulah ya berkaitan dengan tindakan. Mari kita selalu perbaiki mulai dari pikiran ya. Tindakan kita berlandaskan keimanan, berlandaskan ilmu, maka kita bisa memperbaiki amal kita kepada Allah ya sebagai seorang hamba, hablum minallah. Amal kita kepada sesama manusia, hablum minanas. Dan amal kita kepada lingkungan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tingkatkan kegemaran kita membaca ya. Sekali lagi, mari kita tingkatkan kegemaran kita membaca. Selamat beraktivitas, sampai berjumpa kembali di tayangan berikutnya di Kang Cep Channel. Jika tayangan ini manfaat, silakan like, subscribe, komen, dan share. Dan juga kalau ada saran-saran positif, silahkan di komen di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.